Kasih, biarlah hari ini pengurapan Tuhan turun atas kita semua, terlebih bagi hamba-Mu yang menyampaikannya hari ini. Hari ini saya berikan topik yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ya, untuk hari ini ya kita lihat Efesus pasal yang ketiga. Ya, saya buka di sini supaya mudah kita bisa mengerti. Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 ya sampai ayat 19. Bisa lihat ya di tampilan ya. Ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi di sini kenapa kita perlu berdoa? Ya, supaya Roh Kudus menjelaskan kepada kita ya tentang kasih tanpa syarat itu. Karena kita bisa melayani yaitu dengan kasih yang dari Tuhan yang kita sudah terima. Bukan akan terima, yang sudah terima. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah mengambil alih hukuman dosa kita di kayu salib, Yesus sendiri memikul segala dosa kita dalam tubuhnya. Waktu perkataan Yesus terakhir, dia katakan sudah selesai. Artinya Yesus sudah menyelesaikan sempurna. Jadi tidak perlu bantuan seseorang untuk menyelesaikan itu. Tapi Yesus sendiri sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dan kemenangan sudah ada di tangan Yesus. Dan kuasa iblis sudah dipatahkan, sudah dikalahkan. Maka kita dikatakan lebih daripada pemenang. Jadi kita perlu berdoa supaya kita semua menjadi pendoa-pendoa syafaat yang andal. Tadi aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi sudah kita membuat satu ukuran tentang kasih Yesus. Ya, seorang pun jangka menjelaskan tentang kasih itu, sekalipun langit bagaikan kertasnya dan laut menjadi tintanya, tidak cukup untuk menuliskan tentang kasih Yesus itu. Nah, jadi modal kita melayani kemanapun kita pergi, yaitu berfokus kepada kasih. Ya, maka kenapa dalam komunikasi namanya the power of love. Bagaimana kuasa kasih itu betul-betul dinyatakan kepada setiap orang. Nah, jadi kuasa kasih itu yang menjadi pusat kita dan dapat mengenal kasih itu. Jadi kita mengalami sendiri tentang kasih itu, bukan kata orang, tapi kita alami sendiri bagaimana tentang kasih itu. Ya, kita betul-betul mengalaminya. Jadi kesaksian kita kesaksian yang orisinil, yang asli. Kenapa kita menceritakan apa yang kita alami sendiri? Nah, saudaraku, saya kadang-kadang jam 2 saya sudah bangun. Itu tujuannya apa? Untuk hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Jam 2, orang bilang jam 2 masih enak tidur. Tapi disitulah saya memberi waktu saya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sebelum kita masuk Zoom seperti ini, saya secara pribadi sudah membangun hubungan itu. Dan saya mengalami bagaimana lawatan Tuhan melalui kasih-Nya. Dan membuat saya sampai hari ini mampu. Jadi komitmen saya bukan kepada manusia. Komitmen itu adalah kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengenal kasih itu, wow, luar biasa. Nah, kenapa? Hanya melalui kasih ini dan pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam kita. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, beyond all the knowledge, melampaui segala pengetahuan, sehingga pengetahuan kita tidak cukup untuk mengerti, memahami tentang kasih itu. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah.
Artinya di sini kita bukan sekedar orang-orang biasa yang asal ikut-ikutan, tapi kita memahami dan mengerti tentang kasih itu, dan kita masuk kepada kedewasaan seluruh kepenuhan Allah. Amin. Kalau kita tahu rahasia ini, tidak ada istilahnya bangun sulit. Seperti Ramsar katakan, jam berapa saja itu sudah ada lonceng tersendiri. Bangun, tidak harus jam breaker, tapi Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan kita bangun tepat pada waktunya. Saudaraku, kalau kita belajar tentang ini, kita mulai terbeban kepada orang lain. Siapa yang saya doakan pagi ini? Siapa yang saya calling pagi ini? Siapa yang saya ingatkan pagi ini? Sehingga kita semua menjadi pendoa-pendoa sapaan yang handal. Roh kita memiliki roh yang menyandal dan melayani Tuhan. Artinya kita bisa mengajak teman-teman kita yang belum terlibat dalam komunitas ini. Kita ajak dia. Luar biasa, saudaraku. Kalau kita paham tentang rahasia ini, bagi kita itu rasanya waktu itu mahal. Kita gunakan sungguh-sungguh bagaimana kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Itu yang paling utama dari segalanya. Pekerjaan kita ada, tapi utama bersekutu dengan Tuhan. Luar biasa. Kalau kita lihat dalam masih Efesus pasal 6 katakan di sini ayat 18 ya, di sini ayat 18 katakan di sini bagaimana kita bisa mengalami sendiri ya. Sini dikatakan 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. R-nya R besar, berarti di dalam Roh Kudus. Dulu saya tidak mengerti bagaimana berdoa dalam roh. Aduh, ini satu pengalaman yang baru dulu pertama sekali saya belajar. Karena saya berdoa mengerti hanya akal budi. Tapi Tuhan bawa ke satu pengalaman yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, yang tidak pernah timbul dalam pikiran saya. Tapi dibawa Tuhan satu pengalaman berdoa di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Orang kudus artinya orang-orang percaya. Orang kudus artinya orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Orang kudus artinya orang yang sudah percaya dengan segenap hatinya. Hanya Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi tidak ada cara lain orang diselamatkan. Walaupun orang bilang banyak jalan ke Roma, tapi untuk mencapai surga, untuk kita bertemu dengan Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Jadi untuk hari ini kita perlu berdoa setiap saat, bukan kebutuhan kita, tapi kita berdoa supaya rencana Tuhan itu dinyatakan bagi kita. Kita berdoa, apa rencanamu Tuhan? Kalau aku hidup sampai hari ini, ada rencana Tuhan yang hebat dan dasar. Tuhan, inilah hidupku, pakai seluruhnya. Mulai dari pikiran saya, mulai dari cita-cita saya, dari segala perasaan saya, kita serahkan semua kepada Tuhan. Ketika kita penyerahan total atau totally surrendered, katakan, wow, luar biasa. Kita akan mengalami satu kehidupan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita mengalaminya. Waduh, kita rasanya membaikan sesuatu yang dicas. Roh kita menyala-nyala. Kita punya semangat dan kita akan menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Apa yang mendorong itu? Karena kasih itu. Kasih yang tadi betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Itu yang bekerja. Tidak terukur dengan pikir manusia. Dan itu yang tinggal di dalam hati kita. Kalau itu menjadi fokus kita, kebutuhan kita sehari-hari, Tuhan cukupkan. Tuhan sediakan semua. Kenapa? Karena kita utamakan Tuhan dari segala-galanya. Kita tidak berfokus kepada berkat-berkatnya, tapi kita berfokus kepada membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, we build relationship with God. Ada
satu persatuan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ada satu kesatuan, unity in the spirit. Ada kesatuan yang luar biasa. Dan ini pengalaman membuat kita bergerak dalam hidup. Apapun yang kita sedang hadapi, persoalan besar pun mungkin orang lain. Tapi semua itu menjadi kecil. Kenapa? Karena roh Tuhan jauh melampaui daripada apa yang kita sedang hadapi. Tidak ada sesuatu persoalan bagi Tuhan yang besar. Semuanya kecil, bagaikan suatu asap yang ditiup hilang, saudaraku. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Dan itu ada di dalam hati kita. Ini luar biasa. Dan kalau kita belajar tentang ini, kita punya semangat yang terus, semangat yang bagaikan api yang tidak bisa dipadamkan. Kita melayani dengan serius. Kita melayani lebih sungguh-sungguh. Tapi bukan karena orang lain. Tapi karena persekutuan pribadi kita dengan Roh Kudus. Ayat terakhir saya baca, ya, di mana dalam Roma pasal 8, ya, pasal 8 dikatakan di sini, saya bisa bacakan bagi kita. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi rupanya yang menghalangi kita bersekutu indah dengan Tuhan karena ada hukum yang lain. Hukum apa itu? Hukum dosa dan hukum maut. Itu yang membuat kadang-kadang kita mau tidur lagi, sebentar lagi lah, masih ada waktunya, masih ada 2 jam lagi. Tapi kalau kita mengerti rahasia ini, roh yang memberi hidup, artinya kita tidak terpengaruh dengan keadaan situasi yang kita sedang hadapi, tapi hidup kita terpengaruh hubungan kita dengan sorga. Ini luar biasanya. Kita rasanya bergerak dan bergerak. Ada sesuatu kekuatan yang rasanya tidak habis-habisnya, kekuatan ini terus diperbaharui dan terus diperbaharui dan terus diperbaharui. Maka kita tampil beda di tengah-tengah dunia di mana kita ada. Inilah satu firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita menjadi hamba Tuhan, berdoa buat orang lain, mengingatkan orang lain, supaya orang lain juga mengalami pengalaman yang sama seperti apa yang kita sudah alami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan isi hatimu. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada kami. Roh Kudus menjelaskan kepada kami. Sehingga kami memahami tentang kasih itu. Kasih tanpa syarat, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya tidak terukur dengan pikir manusia. Nah, apapun yang kami sedang hadapi, itu semua menjadi kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang tanpa batas itu tinggal dan bekerja dan kami. Hidup kami ini bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kami, membuat kami bergerak sepanjang hidup kami. Kami tahu bahwa kami hidup dalam rancangan Tuhan, sehingga apapun kami kerjakan hanya untuk Tuhan. Whatever we do hardly as if to the Lord, not to a man. Apa saja kami perbuat dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kami semua yang hadir saat ini akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga kami menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Terima kasih. Inilah doa syukur kami hari ini. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan kembali kepada Ibu Tiar. Ya, baik. Ya, firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Surbakti sudah mengingatkan kita bahwa Roh Kudus begitu ya bekerja dalam hidup kita, orang percaya, ya, orang percaya. Tidak percaya tidak bekerja berarti, ya. Karena itu pada pagi hari ini mari kita mengangkat hati kita, mengangkat iman kita kepada Tuhan agar kita lebih lagi percaya kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus bisa bekerja dengan leluasa. Tadi katanya kuasanya yang tidak terbatas, betapa luas, betapa dalam, ya, kuasa. Itu akan terjadi buat setiap orang yang percaya. Baik Bapak Ibu,
saya kasih kesempatan, mungkin ada yang mau bersaksi atau mungkin ada yang mendapatkan pesan dari Tuhan ya. Ya, Silakan dibuka mic-nya, tapi satu orang 3 menit saja ya. ya. Silakan langsung dibuka mic-nya. Apakah ada Tuhan menyampaikan sesuatu? Silakan. Buka saja mic-nya jika ada. Atau mungkin ada mau bersaksi sehubungan dengan firman Tuhan tadi. Mungkin Ibu Tir dulu kali memberikan contoh Indah. Ya, Wow. silakan, Ya, silakan Bu. Ya, ya. baik. Ya, saya sangat bersyukur ya untuk firman Tuhan, untuk pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya, terutama ya. Eh, saya nggak tahu mau mulai dari mana saking banyaknya ya, tapi saya mau ambil spesifik apa yang ada sekarang ya. Nah, jadi mungkin sudah pernah saya saksikan untuk beberapa orang, tapi satu hal yang saya mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, ketika saya melepaskan hak saya, tapi Tuhan bekerja luar biasa ya. Dan di situ saya mengerti, oh rupanya ada rencana Tuhan di balik keadaan yang kurang baik, mungkin menurut saya, menurut manusia, tapi Tuhan justru membawa saya kepada suatu pengalaman yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, di setahun terakhir ini ya, eh, ketika eh, anak saya menikah, yang laki, kami ya menghadapi katakanlah semacam masalah ya, masalahnya eh, rumah tempat rumah anak itu ya jauh dari tempat kerja menantu ya, menantu perempuan gitu. Nah, jadi lebih dekat dari rumah kami, rumah saya gitu ya. Nah, kemudian dengan kita beberapa pertimbangan dan keadaan sekarang juga ekonomi sulit ya, mau disuruh berhenti bekerja, tapi namanya ini anak juga pekerjaannya lumayan bagus gitu ya, dan tidak bekerja. Nah, tapi itu tadi jauh gitu. Nah, saya berdoa, anak ini ngomong, anak sebelum menikah mereka udah ngomong memangnya, mah katanya uh, dia bilang calon istrinya waktu itu ya, kami mau tinggal di sini di rumah ini, tapi jauh. Jadi untuk dari rumah itu ke tempat pekerjaannya kurang lebih 1,5 jam naik motor. Itu kalau nggak macet ya. Nah terus, tapi kalau dari rumah tempat saya tinggal itu hanya 45 menit gitu ya. Paling lama itu bahkan 30 menit kalau yang udah biasa gitu ligat ya. Nah jadi dia bilang begini, saya pikir kami kontrak aja lah dekat kantor uh, si calon istrinya maksudnya ya. Nah, terus mereka coba cari gitu, mereka usahakan coba cari untuk ngontrak. Ternyata di sana harganya sudah selangit Bapak Ibu. Jadi per tahun itu dengan 2 kamar 20 juta 1 tahun. Jadi akhirnya dia cerita sama saya, mah saya dapat rumah tapi 20 juta 1 tahun gitu. Saya mendengar itu Bapak Ibu, waduh 20 juta, terus nanti rumah di sana kosong gitu kan. Akhirnya eh, saya berdoa, bergumul untuk itu. Saya bilang, ya udah. Saya bilang sama anak, oke, sekarang gini, mau nggak kalian di rumah mama? Jadi mama yang pindah, gitu kan? Kita tukeran, gitu ceritanya. Terus kata si abang ini, saya panggilnya si abang anak saya. Dia bilang gini, mau lah mah gitu, langsung cepat dia bilang gitu. Tapi ini kami bicara berdua, belum ikut waktu itu calon istrinya, kami berdua. Mau lah mah katanya kan, jadi dekat, hanya 30 menit dia ke kantor ya, maksimal 45 menit gitu kan. Saya bilang beneran, ya ya udah kalau beneran, oke. Saya bilang gitu kan. Nah kemudian memang saya ajukanlah beberapa persyaratan karena anak saya masih ada yang kuliah. Saya bilang saya titip anak yang kuliah di situ gitu ya, dan yang kerja yang dekat ke rumah. Nah, sampai mereka tamat. Nah, itu titipan saya. Saya bilang, oke. Akhirnya
saya memutuskan kami ganti tukar tempat tinggal Bapak Ibu, dan itu terjadi. Baru-baru saya di tempat ini gitu ada juga rasa gini ya, aduh kok jadi saya di sini sendiri gitu, pernah terlintas gitu kan. Tapi kan saya sudah memutuskan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tapi saya percaya itu yang terbaik gitu, dan saya ingat firman Tuhan itu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya dalam Roma itu. Nah, jadi ya berjalan waktu saya ya berjalan nikmati ya begitulah ya. Yang pasti itu yang sendiri, yang di sana itu tinggal itu kan saya sendiri ya, dan itu lingkungan yang baru gitu kan. Nah, tapi ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan taruh di hati saya. Kenapa? Di sana itu saya ya di tempat saya yang baru ini saya bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu bebas, ya kan? Terus saya merasakan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, dan di situ juga saya Tuhan bawa ke pengalaman yang baru ya. Pengalaman baru apa? Ya ini kita ketemu di Zoom The Power of Love ini Bapak Ibu. Saya tidak pernah terpikir tadinya, saya tidak kenal Pak Surbakti, saya tidak kenal Pak Lamsar, saya tidak kenal uh, semua yang di Zoom ini. Di sini yang nggak ada yang saya kenal satu pun yang tadinya onsite ya. Tapi Tuhan bawa ke pengalaman itu, dan iman saya dibangkitkan dan saya bertumbuh gitu ya. Nah, di samping juga tetap melayani di gereja tentunya kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya melihat memang Roh Kudus itu bekerja luar biasa, dan saya mengerti bahwa panggilan saya dulu saya berpikir gini, saya ini katanya uh, ada rencana Tuhan buat saya apa sih gitu. Saya tidak menemukan, dan saya temukan itu setelah saya di tempat yang sekarang gitu ya. Dan situ saya mengerti bahwa Tuhan itu sanggup ya membawa kita ya ketika keadaan tidak baik menurut kita, tapi justru Allah bekerja luar biasa. Kita bisa menikmati Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Ya, siapa tahu saya tidak pernah terpikir tadinya saya bisa berkomunikasi dengan Naomi sama Deborah yang dari Singapura ya. Ini dari referensi Pak Surbakti, mereka adalah uh, asisten rumah tangga di sana. Tapi saya Tuhan kasih kesempatan untuk memuridkan mereka, membina mereka, itu dahsyat Bapak Ibu, nggak pernah terpikir. Ya, kemudian juga saudara kita yang dari Malaysia, kita bisa komunikasi, bisa diskusi gitu ya. Ada Bu Shirley Rose, Bu Juhina, Bu Juhaini. Nah, itu kita tetap bangun komunikasi. Contohnya dengan Bu Lydia Lalang gitu ya. Nah, itu pengalaman baru. Dulu nggak pernah terpikir saya itu. Dan di situ roh saya sukacita, hati saya sukacita, bisa berbagi, bisa saling menguatkan ya. Jadi itu pengalaman saya Bapak Ibu, dan sekarang saya mengerti, oh iya gitu ya. Saya pernah juga saksikan bahwa satu kali ya Tuhan membuatkan saya untuk menjadi kakak rohani buat uh, ya nggak disebutkan buat siapa, tapi kamu harus jadi kakak rohani seperti itu ya. Nah, jadi saya belajar, saya juga tetap berproses, sedang belajar menjadi kakak rohani. Namanya kakak rohani berarti kita berusaha menceritakan hal-hal yang rohani, pengalaman rohani, kemudian bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, itulah yang saya bagikan ya, karena saya sudah nggak bekerja. Ya, sekarang ya pekerjaan saya yaitu selain melayani lewat online dan juga di gereja atau persekutuan, dan kemudian sehari-hari itu yaitu untuk apa namanya menjaga cucu ya, jadi MC katanya, ngomong cucu gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu, jadi jangan pernah takut sama Tuhan ketika kita di dalam lembah kelam, ketika kita Tuhan bawa kepada pengalaman yang pahit, tapi di sana ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa. Allah turut bekerja. Itu saya rasakan dan saya bisa menikmati Tuhan. Ya, seperti tadi kata Roh Kudus, betapa luas, berapa dalam, berapa lebar, itu saya tidak pernah pikirkan, tapi itu saya bersuka cita di dalam Tuhan. Itu saja Pak Surbakti. Terima Ya, kasih, Tuhan berkati.